Berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Today I will trust in Him and not be afraid. Cukup mereka sedih. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Cukup mereka. Horas bagi kita semua, salam. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Sabtu tanggal 3 Juli 2021 kita berhimpun di gereja ini untuk ikut ambil bagian dalam ibadah pernikahan saudara Nopriandi Siregar dengan Elinova Boru Batubara. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita puji Tuhan dengan nyanyian syukur. Kami puji dengan riang di Kau-Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan padanya, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Nopriandi Siregar dengan Elinova Boru Batubara, yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka penuh damai dari permulaan
hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Salam bagi kita semua. Pada hari ini di tengah-tengah acara yang sukacita, ya, di mana Nopri dan Eli bisa bersama-sama menyatakan untuk hidup semati. Dan firman Tuhan yang menjadi landasan terambil dari kitab Mazmur 128 ayat 1. Mazmur 128 ayat 1. Kami bacakan beginilah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kami bacakan sekali lagi. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Demikian firman Tuhan. Kami sapa sekali lagi. Salam. Bapak Ibu yang terkasih, perkenalkan saya Pendeta Farel Simamora. Saya sekarang bertugas di GKPA Perlagutan Medan Barat sebagai pemimpin jemaat ataupun guru jemaat. Ya, jabatan saya sama dengan Amang Situa Sibarani, tapi saya pendeta yang ditempatkan di Medan Barat. Kalau Mama baru panggabean, saya belum menikah, Amang Inang. Ya, saya belum menikah. Dan itu juga saya sampaikan kepada kedua pengantin supaya jangan minder ya. Ya Nopri, ya Eli, jangan minder maksudnya. Sudah kita sharing kemarin waktu GR, kita berbagi, kita mengetahui apa tujuan kalian menikah. Itu yang terpenting. Ya, tujuan kalian menikah. Jadi kami tinggal di Pangkalan Berandan, orang Langkat. Asal Bapak memang pasti dari Dolok Sanggul ya, da Simamora ataupun Purba ataupun yang lainnya, dengan tubuh si Mamora. Itu mungkin perkenalan singkat. Jadi pada hari ini melalui firman Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada Nopri, ya Nopri dan Eli, bukan pengalaman. Karena saya tidak ada pengalaman untuk berumah tangga, tapi saya akan menyampaikan tentang firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Kalau menceritakan pengalaman, mungkin nanti bisa sharing sama orang tua yang lebih tahu pengalaman berkeluarga. Hanya saja tentang kebenaran sebagai keluarga yang benar di hadapan Tuhan. Ini hal yang terpenting yang perlu kalian pelajari. Mungkin deg-degan ya, Nopri? Eli juga deg-degan hari ini? Atau tidak? Enggak lah ya. Harus deg-degan, karena ini baru pertama kali, atau sudah 2 kali?
Masih pertama kali kan? Harus deg-degan. Segala sesuatu yang pertama itu memang harus deg-degan. Ya. Apalagi saya di sini berdiri, bukan pertama kali saya memberkati pernikahan, tetapi baru pertama kali berjumpa dengan jemaat GKPA Mandala ini. Pasti ada nervous sedikit, tetapi dengan firman Tuhan yang menjadi landasan kita hari ini, satu pertanyaan untuk si Nopri dan Eli. Begitu juga untuk kita yang sudah menjalani berpuluh-puluh tahun rumah tangga. Apakah kamu mengetahui pernikahan apa nantinya yang kalian jalani ke depan ini? Atau kita semua di sini juga pernah memikirkan itu ketika saya mau menikah, apakah saya mengetahui bagaimana pernikahan saya nantinya ketika saya menjalani proses. Pernah melihat orang tua berantem? Pernah ya. Eli juga pernah? Pernah ya, mama bapak berantem. Kenapa berantem? Itulah pergumulan. Selalu ada gesekan di tengah-tengah keluarga, ya. Selalu ada gesekan, mau itu gesekan dari pekerjaan, dari anak-anak, dari kebutuhan dapur pun bisa menjadi gesekan di tengah-tengah keluarga. Makanya kita tidak mengetahui bagaimana ke depannya pernikahan kita hari ini yang kita laksanakan. Apa yang terjadi ke depannya saya pun tidak tahu. Siapa yang tahu dengan hal itu? Sama halnya seperti menanti Kristus untuk kedua kalinya. Kapan datang siapa yang tahu? Entah besok. Pertanyaannya, apa yang kupersiapkan hari ini untuk kedepannya? Ini yang perlu kita renungkan. Pada hari ini kita melihat dua saudara kita, Nopri dan Eli, akan menyatakan janji untuk sehidup semati. Yang pastinya ada tekad. Tekad saya harus berkeluarga. Ya, itu suatu tekad. Pertanyaannya, kenapa harus berkeluarga? Saya ambil 3 alasan kenapa harus berkeluarga. Pertama, karena adat sosial kita ataupun budaya. Jadi saya harus berkeluarga. Ya. Yang kedua, dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena teman saya sudah berkeluarga, saya pun ikut berkeluarga. Bisa terjadi hal demikian. Selanjutnya karena firman Tuhan, yaitu dalam Kejadian 2 ayat 18. Ya. Kalian menjadi satu daging. Tuhan menciptakan si Hawa dari tulang rusuknya dan dipersatukan kepada si Adam. 3 hal ini yang saya ambil sebagai dasar banyak orang berkeluarga. Tapi perlu kita pahami apa tujuan kita berkeluarga. Mengapa saya berkeluarga? Dan ini pertanyaan saya kepada kedua mempelai pengantin ketika kami melaksanakan pembinaan. Satu hal yang mereka katakan karena firman Tuhan. Karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Sehingga mereka harus bersama. Ya. Lalu setelah bersama, mereka berantem. Gara-gara beras di rumah. Ya selalu seperti itu ya. Gara-gara apa? Pekerjaan, gara-gara sekolah anak, gara-gara pekerjaan di kantor. Padahal sudah satu hati dengan satu pemahaman. Aku berkeluarga, aku menikah karena firman Tuhan. Tetapi setelah menjalani perjalanan keluarga, apa yang terjadi? Bahkan di orang Kristen sayang sekali, sering terjadi perceraian. Bagaimana mungkin? Itu karena gesekan. Ya. Makanya kita harus tahu pasti tujuan pernikahan kita. Apa tujuan pernikahan kita? Karena adat budaya kita. Jangan karena adat budaya. Karena adat budaya, ketika kalian tidak memiliki keturunan, kalian akan dianggap asing. Ya. Tapi ketika firman Tuhan, bukan soal keturunan, tapi soal kebahagiaan dengan hidup benar di hadapan Tuhan sebagai suami istri, sebagai keluarga. Ini ketekatan yang harus kalian tanamkan untuk bisa menjadi keluarga yang berbahagia. Begitu juga keluarga besar Siregar dan keluarga besar Batubara.
yang berbeda telah menjadi satu keluarga. Bagaimana bisa memahami satu dengan yang lainnya? Tetaplah hidup sebagai orang yang beriman untuk bisa berbagi kasih. Sebab perintah baru yang dinyatakan Tuhan, kasihilah sesamamu. Itulah yang kuperintahkan kepadamu, yang menunjukkan engkau sebagai murid-muridku. Untuk itu bagi kita semua, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah takut akan Tuhan menjadi dasar kita sebagai orang-orang yang percaya. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami untuk kebaikan-Mu, firman-Mu yang mengajari kami untuk tetap setia menjadi pelaku firman-Mu. Biarkanlah pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami, menguatkan kami, menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu yang Engkau pimpin dalam Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yesus